Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ardi. Saya di sini dari Prodi Agroteknologi Fakultas Sains Terapan Universitas Trisakti Kencana. Di sini saya akan menyampaikan presentasi mengenai analisis ekonomi komoditas padi yang merujuk pada data dan kebijakan resmi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Republik Indonesia dalam kerangka program 2025-2029. Padi adalah tanaman pangan yang tidak hanya sekedar bernilai ekonomi, tapi menyangkut hajat hidup lebih dari 270 juta penduduk Indonesia. Dalam presentasi ini, saya akan menelusuri secara sistematis mulai dari tujuan pengembangan, komoditas, proses usaha tani, struktur kelembagaan, analisis kelayakan, hingga potensi ekspor beras organik Indonesia. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tujuan pengembangan komoditas padi. Merujuk pada visi misi Kementerian Pertanian tahun 2025 sampai 2029 serta keputusan Badan Nomor 14 tahun 2025 dari Badan Pangan Nasional. Pengembangan komoditas padi dijalankan dengan 4 tujuan utama. Yang pertama adalah mewujudkan swasembada pangan. Artinya Indonesia berupaya memenuhi kebutuhan berasnya dari produksi dalam negeri secara mandiri, tanpa ketergantungan pada impor beras reguler. Lalu yang kedua adalah meningkatkan produktivitas berbasis teknologi. Pendekatan yang digunakan adalah mencakup pemanfaatan varietas unggul seperti Impari dan Ciherang, modernisasi mekanisme pertanian, serta pengelolaan sistem irigasi yang lebih baik. Lalu yang ketiga adalah menjaga stabilitas harga pangan. Beras adalah komoditas strategis yang secara langsung mempengaruhi laju inflasi pangan nasional. Lalu yang keempat adalah meningkatkan kesejahteraan petani. Salah satu instrumen utamanya adalah penetapan harga pembelian pemerintah atau HPP untuk gabah kering panen sebesar Rp6.000 per kilogram, sebagaimana ditetapkan melalui keputusan Badan Nomor 2 tahun 2025. Kebijakan ini juga didukung dengan perluasan akses permodalan bagi petani. Lalu di sini ada proses usaha tani padi, input dan proses budidaya. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana proses usaha tani padi dijalankan secara teknis. Dalam satu musim tanam yang berlangsung kurang lebih 4 bulan untuk lahan seluas 1 hektar. Terdapat dua komponen besar, yaitu input dan proses budidaya. Dari sisi input, petani membutuhkan benih unggul bersertifikat seperti varietas Impari 32 atau Ciherang sebanyak 25 kg per hektar. Selain itu, diperlukan pupuk bersubsidi berupa urea 200 kg, NPK Ponska 200 kg, dan pupuk organik 500 kg per hektar. Kebutuhan lainnya meliputi pestisida dan herbisida sekitar 5 liter per hektar untuk pengendalian hama terpadu, alat mesin pertanian seperti traktor dan kombin harvester, serta tenaga kerja sekitar 50 orang kerja atau HOK per hektar. Dari sisi proses budidaya, tahapannya dimulai dari pengolahan lahan selama 7 hingga 10 hari, persemaian benih selama 14 hingga 21 hari. Kemudian penanaman dengan jajar legowo 2/1 yang terbukti mampu meningkatkan hasil panen antara 10 hingga 15%. Selanjutnya dilakukan pemupukan secara bertahap, pengendalian hama terpadu, dan terakhir pemanenan menggunakan kombin harvester saat sekitar 30 hingga 35% gabah telah menguning. Sumber data ini berpijak pada panduan teknis budidaya padi dari Ditjen Pajak Tanaman Pangan dan Pangan Kementan, serta analisis usaha tani dari PPAD Kabupaten Maros pada Kabupaten Maros 2023. Lalu kita di sini akan masuk ke output dan outcome data produksi nasional 2024. Berdasarkan rilis resmi Badan Pusat Statistika pada 3 Februari 2025. Capaian produksi padi nasional pada tahun 2024 adalah sebagai berikut. Total produksi gabah kering giling mencapai 53,14 juta ton atau turun sekitar 1,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Lalu luas panen tercatat seluas 10,05 juta hektar. Produktivitas rata-rata secara nasional berada di angka 5,29 ton per hektar.
Meskipun di sentra produksi utama bisa mencapai 6 hingga 7 ton per hektar. Dari produksi gabah tersebut, beras yang siap dikonsumsi diperkirakan mencapai 30,62 juta ton. Mati tren 5 tahun terakhir dari 54,65 juta ton pada 2020 hingga 53,14 juta ton pada 2024. Terlihat adanya penurunan bertahap yang perlu menjadi perhatian serius dalam kebijakan ke depan. Dampak makro dari hasil produksi ini mencakup terjaganya ketersediaan beras domestik untuk mengurangi ketergantungan impor, perlindungan pendapatan petani melalui HPP GKP, serta dukungan terhadap pengendalian inflasi pangan nasional. Lalu di sini kita akan masuk ke kelembagaan, struktur Ditjen Tanaman Pangan. Untuk memahami siapa yang bertanggung jawab mengelola komoditas padi, kita perlu melihat struktur kelembagaan Ditjen Tanaman Pangan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden nomor 117 tahun 2022 dan Permentan nomor 15 tahun 2023. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan membawahi 5 direktorat teknis, yaitu Direktorat Serealia, Direktorat Perbenihan, Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran, serta Direktorat Karbohidrat Lokal. Yang perlu digarisbawahi adalah Direktorat Serealia, merupakan unit teknis utama yang mengelola seluruh kebijakan program dan anggaran untuk komoditas padi, jagung, dan sorghum di tingkat nasional. Di sini kita akan masuk ke slide yang ke-6, yaitu analisis manfaat. Menguntungkan petani dan negara. Apakah menguntungkan petani dan negara? Dan pertanyaannya adalah, apakah usaha padi benar-benar menguntungkan, baik bagi petani secara individual maupun bagi negara secara makro? Bagi petani, ada beberapa jaminan yang diberikan pemerintah. HPP GKP sebesar 6.500 per kilogram memberikan kepastian harga jual di atas biaya produksi. Petani juga mendapat dukungan subsidi input berupa pupuk urea dan NPK Ponska, sehingga total biaya produksi dapat ditekan di kisaran 16 hingga 22 juta per hektar. Selain itu, beras sebagai kebutuhan pokok memiliki permintaan yang stabil sepanjang tahun, dengan serapan bulog yang bisa mencapai 3 juta ton per tahun. Secara finansial, hasil studi menunjukkan rasio sebesar 1,33. Artinya setiap 1 rupiah yang diinvestasikan menghasilkan penerimaan 1,33 rupiah. Bagi negara, stabilitas produksi padi berkontribusi langsung pada pengendalian inflasi volatil food. Produk domestik sebesar 53,14 juta ton pada tahun 2024 sebagai penyangga utama kebutuhan pangan 270 juta. Dari sisi fiskal, subsidi pupuk dan stabilitas harga terbukti lebih efisien dibandingkan biaya impor yang lebih mahal. Selain itu, sektor padi juga menciptakan efek pengganda ekonomi yang menggerakkan industri hulu seperti produsen pupuk dan alat mesin pertanian, serta industri hilir seperti penggilingan, distribusi, dan UMKM pangan. Di sini kita akan masuk ke potensi ekspor dan devisa negara. Perlu kita sampaikan secara jujur, Indonesia saat ini masih merupakan importir beras neto. Pada tahun 2024, Indonesia mengimpor sebanyak 4,52 juta ton beras menurut BPS RI. Oleh karena itu, strategi ekspor yang realistis tidak ditujukan pada beras reguler, melainkan pada segmen beras premium dan beras organik yang memiliki nilai jauh lebih tinggi. Beras organik Indonesia termasuk beras organik putih, beras merah, beras hitam, dan beras coklat dipasarkan di Eropa dengan harga sekitar 5 hingga 6 euro per kilogram. Volume ekspor beras organik Indonesia dalam kurun 2017 hingga 2021 berkisar antara 42 hingga 152 ton per tahun, dengan tujuan utama ke Prancis, Amerika Serikat, Malaysia, Italia, Jerman, dan Singapura. Nilai devisanya diperkirakan mencapai antara 840 juta hingga 3 miliar per tahun menurut PSKP Kementan. Strategi ekspor yang perlu diperkuat mencakup sertifikasi organik internasional, IFOAM atau USDA NOV, pengembangan indikasi geografis untuk beras lokal, serta hilirisasi produk turunan padi seperti tepung beras, rice bran, dan pangan. Simulasi usaha tani, biaya, penerimaan, dan kelayakan.
Untuk memberikan gambaran konkret, mari kita lihat simulasi usaha tani padi dalam satu musim. Selama 4 bulan di lahan seluas di 1 hektar. Untuk rincian biaya produksinya adalah sebagai berikut. Untuk komponen biayanya yaitu untuk sewa lahan sekitar 5 juta rupiah, pengolahan lahan sekitar 2.500.000 rupiah, benih inpari 32 sebanyak 25 kg 300.000 rupiah, pupuk urea bersubsidi 200 kg 600.000 rupiah, pupuk NPK Poska bersubsidi 200 kg sebesar 900.000 rupiah, pupuk organik 500 kg 1 juta rupiah, pestisida dan herbisida 500.000, tenaga kerja 50 AOK sebesar 5 juta, irigasi dan lain-lainnya 1 juta. Total biayanya sebesar 16.800.000 rupiah. Harga pupuk bersubsidi mengacu pada Permen-Tan nomor 10 tahun 2022. Dengan menggunakan sistem jajar Logowo 2:1, produktivitas yang didapat mencapai 6.500 kg GKP per hektar. Apabila dijual pada HPP GKP sebesar 6.500 per kilogram, maka total penerimaan sebesar 42.250.000 rupiah. Setelah dikurangi total biaya produksi, diperoleh keuntungan per musim tanam sebesar 25.450.000 rupiah atau 6.302.500 per bulan, melampaui target 5 juta per bulan. Dari sisi kelayakan finansial, diperoleh rasio 2,52. Usaha yang dinyatakan sangat layak karena jauh di angka 1. PP harga Rp2.585 per kilogram, jauh di bawah HPP. Memberikan ruang keamanan yang besar. Margin of safety 60%, tingkat resiko usaha tergolong rendah. Demikianlah kita sampai pada penutup yang dimana saya di sini akan mendapatkan saya akan memaparkan menerangkan poin-poin utama dari analisis yang telah saya sampaikan. Yang pertama adalah komoditas padi di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan memiliki peran strategis ganda sebagai penopang kedaulatan pangan nasional sekaligus penyangga stabilitas ekonomi makro Indonesia. Lalu yang kedua adalah dengan menggunakan kebijakan HPP GKP sebesar 6.500 per kilogram sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Badan nomor 2 tahun 2025. Usaha tani padi menghasilkan keuntungan sebesar 6,36 juta per bulan untuk satu lahan hektar, yang berarti kesejahteraan petani sebesar 5 juta per bulan tidak hanya tercapai tetapi terlampaui. Ketiga, produksi nasional pada tahun 2024 sebesar 53,14 juta ton GKG. Perlu ditingkatkan mengingat Indonesia masih mengimpor 4,52 juta ton beras. Ini mewujudkan bahwa ruang untuk peningkatan produktivitas dan perluasan lahan masih sangat terbuka. Lalu yang keempat adalah peluang ekspor beras organik ke pasar premium Eropa dan Amerika dengan harga sekitar 5 hingga 6 euro per kilogram. Perlu digarap lebih serius sebagai strategi nilai ditambah dan perolehan devisa negara. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga analisis ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai ekonomi pertanian padi Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.